Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para ibu-ibu saya, para bapak tok, ya imam tok, para hadirin wal hadirat jamaah musalla ad-din Kampung Lemah Arab rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita semua masih ditakdirkan oleh Allah SWT, sehingga langkah kaki kita masih dimudahkan untuk bisa mendatangi majelis-majelis sholawat, majelis ilmu, majelis ta'lim seperti pada malam hari ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini membawa keberkahan untuk kita semua, untuk keluarga kita semua, barokahnya bulan Sya'ban, barokahnya ngaos. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita dan dosa-dosa keluarga kita semua diampuni oleh Allah SWT. Sallallahu wasallamuhu, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantan muga saya diakui umat kanjeng Nabi Muhammad, mantan muga saya asal syafaat kanjeng Nabi Muhammad. Amin amin Allahumma amin. Para rawuh saya yang mulia, ini kula program untuk pertemuan malih kita akan mengulas atau membahas seputar babnya puasa ya. Ranten setelah Sya'ban ini sudah masuk bulan suci Ramadan. Untuk malam hari ini kita ulun terusaken bab yang sebelumnya, yaitu hal-hal yang mewajibkan mandi yang jumlahnya ada 6, di mana 6 itu dibagi menjadi 2. Yang 3 itu bisa dialami oleh laki perempuan. Terus yang 3 malih cuma dialami oleh orang perempuan tok. Iki kula lanjutaken, kula ulangi malih. Hal-hal yang wajib mandi itu jumlahnya ada 6. Yang 3 itu dialami oleh laki dan perempuan. Nomor setunggal yaitu bersetubuh walaupun tidak sampai keluar mani. Keluaran terangan mawon nggih. Ranten fikih harus dijelaskan. Bukan niat porno, tapi agar jelas, agar bisa dipahami. Bisa dialami oleh orang laki dan orang perempuan, yaitu bersetubuh walaupun tidak sampai keluar mani. Ukurannya helm niku mlebet teng farjinya orang perempuan itu sudah mewajibkan mandi. Lek separuhnya helm mboten, bojo itu mboten. Tapi lek sampai itu ukuran geretan ini helm maksudnya nggih, itu sudah mewajibkan mandi walaupun tidak sampai keluar mandi. Pun tahu kejadian gitu. Nomor kali juga dialami oleh orang laki dan orang perempuan, yaitu keluar mani dengan cara apapun, walaupun tidak dengan cara bersetubuh. Contoh onani yang dilakukan oleh orang laki-laki, atau masturbasi oleh orang perempuan. Niku sampai keluar mani, maka wajib mandi. Di Jamal itu wonten sing tanglet. Ya napa lek enten tiyang estri mari wonten lho sewu, kemaluane dileboni barang lintu. Terong tanoko umpama ya mami. Apa wajib mandi? Selama tidak keluar air mani maka tidak wajib mandi. Kalau ada orang perempuan bersetubuh dengan hewan gimana? Selama tidak keluar air mani mboten wajib mandi. Yang wajib mandi itu kalau ada orang laki-laki dan perempuan, orang lagi.
bukan makhluk lain. Orang laki-laki, orang perempuan bersetubuh, baik dalam nikah maupun luar nikah, alhamdulillah ya, itu wajib mandi walaupun tidak keluar air mani. Atau tidak bersetubuh tapi keluar air mani, waliannya ini juga wajib mandi. Dan yang terakhir yang dialami lagi perempuan yaitu mayit atau mati, kecuali mati syahid. Orang yang meninggal ini wajib mandi, baik orang yang meninggal itu laki-laki maupun perempuan. Berhubung tidak bisa mandi sendiri, maka yang hidup yang punya kewajiban untuk memandikan, istilahnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu satu desa ada orang meninggal, lalu ada satu saja yang memandikan, maka kewajiban yang lainnya ini gugur. Lah sak desa mboten tersingkirkan blas. Situ ada singkirkan. Maka sak desa lek enten tiyang pejah ndak singkirkan blas, sak desa kedusan saya. Lek enten tunggal mawon singkirkan mboten. Dan haknya orang yang meninggal ini ada 4. Yang pertama ini harus dimandikan oleh yang hidup. Yang kedua dikafani. Yang ketiga disolati. Dan yang terakhir dikebumikan atau dikubur. Kecuali matinya mati syahid, ini tidak usah dimandikan. Dikafani pun cukup dengan pakaian ketika dia meninggal, disolati lalu dikubur, tidak usah dimandikan maksudnya. Satu contoh Contohnya mati syahid itu mati ketika membela agama melawan orang kafir. Orang kafir itu wonten kalih nggih. Wonten kafir zimmi, wonten kafir harbi. Menawi kafir zimmi, kafir yang ada perlindungan dari negara atau dari orang Islam. Selain perang. Contohnya di Indonesia, kan ada Cino-Cino ya. Itu betul asal lewat ini. Karena memang berdamai dengan kita. Selain perang. Contoh yang kafir harbi di Israel contohnya, kan jelas-jelas itu menyerang orang Islam, menyerang orang Palestina, di mana orang Palestina itu adalah orang Islam. Yang tidak wajib mandi cuma yang mati syahid di medan perang. Untuk mati syahid yang contoh yang lainnya wajib dimandikan. Contoh mati syahid itu banyak contohnya. Orang melahirkan meninggal dunia, maka dia mati syahid, tapi tetap wajib dimandikan. Contoh lain orang sakit perut terus meninggal. Contoh lain orang yang tenggelam. Contoh lain orang yang tertimpa benda yang sangat berat. Contohnya kabiuan gunung taropo ya kan. Batunya ya pohon sampai gepeng wajahnya ya. Atau tabrakan yang terlalu itu syahid saya, tapi tetap wajib dimandikan. Yang tidak boleh dimandikan mati syahid di medan perang melawan orang kafir harbi. Tujuannya apa? Tujuannya darah yang melekat di pakaiannya kelak di akhirat akan menjadi saksi kalau dia itu mati syahid. Makanya tidak boleh kena wabah. Nah itu juga termasuk syahid, tapi tetap wajib dimandikan. Termasuk yang wajib itu pihak rumah sakit. Orang yang meninggal itu yang berkewajiban memandikan itu tempat dia meninggal. Kalau orang meninggal di rumah sakit, berarti pihak rumah sakit atau desa tempat rumah sakit itu tinggal. Contoh beri porot ya. Berarti porot itu kan nggak ada kewajiban. Bukan rumah dia bernomisili, selorong oleh Arab, tapi mati di porot. Porot itu kan nggak ada kewajiban. Makanya pihak rumah sakit itu menyediakan petugas untuk memandikan jenazah. Kalau tidak sanggup, nanti MOU dengan keluarganya agar bisa dimandikan di rumahnya. Kalau di rumah sakit sudah dimandikan dan sudah memenuhi dengan syariat, maka di rumah tidak usah dimandikan lagi. Kenapa? Karena takut menyakitkan orang yang meninggal atau jenazah tadi. Karena jenazah itu aslinya sama dengan orang hidup. Dia walaupun sudah meninggal tidak ada nyawa,
tapi dia esensinya atau sejatinya bisa merasakan sakit. Lek dijewet aja ndak kira aduh ndak kira ngoten, lek ngomong ngoten wedi kabeh iki. Tapi bisa merasakan sakit sejatinya. Termasuk ketika memberikan mayit itu harus dengan hati-hati, kalem, nyabuni kali sapu tangan, nyawi ya alon-alon bisa kan dari nyawi disujani soyo. Lek betul suci kan kedusan sing ngedusi ya. Digambior tapi alon-alon. Oh dibetul teng lepen moro kaya ngedusi wapun ngoten nggih. Seakan. Karena terakhir kan penghormatan terakhir kita kepada beliau yang mendahului kita. Niku sing karonan nggih dialami oleh orang laki-laki juga orang perempuan. Samangkin pembagian yang kedua yaitu 3 yang mewajibkan mandi besar cuma dialami oleh orang perempuan saja. Tapi wong lanang keduro soalnya lek wong wedok ndak ero wong lanang melok kedusan. Orang perempuan ngaji bab masalah haid, nifas, masalah kewajiban itu wajib hukumnya. Kecuali yang laki-laki bisa mengajari sendiri tidak apa-apa. Lek betul saged kudu diprivataken atau ditumutaken pengawasan. Nomor 3 yang hanya dimiliki oleh orang perempuan, nomor setunggal haid. Wa minal mustaroki lan iku setengah saking pira-pira perkara yang mewajibkan mandi sing karonan wa minal mustarok wa salah satu utawi telu tahtasu iku tertentu biha kelawan salasa kelawan telu anisau sapa wedok hanya dialami oleh perempuan 3 ini. Wahia apa itu? Nomor 1 al haidu haid ay adamu tegese gede al khariju kang metu minim imra'atin saking wong wadon balaghot kang tumeka sapa imra'ah sitis asinina ing umur 9 tahun. Yang pertama yaitu haid. Haid itu menstruasi. Jarene wong lemah Arab M. Lek wong lanang M males. Lah wedok M niku singkatan menstruasi. Lek ana wong lanang kon salat tak gelem aku M berarti sanes menstruasi napa? Males. Lek dia istri saged M atau menstruasi atau datang bulan, datang tamu tidak diundang ya. Apa itu haid? Haid adalah darah yang keluar dari orang perempuan. Ketika orang itu sudah haidnya mampet, maka dia wajib mandi besar. Haid itu darah yang keluar dari orang perempuan yang minimal usianya sudah 9 tahun dengan hitungan tahun Hijriah. Sanes Masehi tapi Hijriah. Hitungan Masehi kali Hijriah tiap tahunnya itu berbeda, selisih 10 hari atau kadang 11 hari. Kenapa kok mboten bisa dipastikan? Karena di bulan Februari kadang umure 28, kadang 29. Kali 28 ya. Enak gelis bayaran. Rata-rata 28 tiap 4 tahun gantos 29. Makanya bayi yang lahirnya di umur 29 tahun umur tanggal 29 terancam tahun depannya tidak bisa ulang tahun. Petang tahun kas tiap 4 tahun ulang tahun hilang tanggalannya nang. Agen ya. Jadi tiap tahun selisih 10 hari. Lek 9 tahun berarti selisih 90 hari. Makanya hitungannya harus pakai hitungan Hijriah. Panjenengan lek gak ada yuga estri umure wis umur 9 tahun. Niki keterangan niki kula tambahin nggih wonten keterangan itu 9 tahun Hijriah kurang 16 hari. Mboten 9 tahun Hijriah pas mboten. Sik kurang jan, kurang 16 dinten. Dari mana ukuran 16 hari itu? Pertama dihitung dari paling sedikitnya haid. Tiap istri itu haid minimal 24 jam atau sehari semalam, berarti 1 hari. Terus maksimalnya haid 15 hari.
15 tambah sunggal pinten? 16. Berarti umur 9 tahun Hijriah kurang 16 hari wonten lari estri keluar darah dari farjinya. Maka itu dipastikan darah haid. Itu menandakan dia mulai balik. Lek untuk baligh ya. Kalau sudah balik berarti dia terkena kewajiban syariat. Kewajiban-kewajibannya yang dibebankan oleh syariat kepada orang Islam yang sudah balik itu harus dilaksanakan. Istilahnya mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang terkena kewajiban. Syaratnya kita balik niku. Lek enten lare mboten haid, ya napa carane ngitung balike? Maka menghitungnya dengan cara umur. Umur berapa? Minimal umur 15 tahun dia tidak keluar darah haid, maka di umur 15 tahun Hijriah pas itulah dia mulai dihitung sudah masuk kategori balik oleh istrinya. Karena kalau dihitung haid terus, ada orang perempuan itu memang tidak bisa haid selamanya. Nanti bilang jenengan, wonten tiang istri tidak iso haid belas, sampai tua mboten saged haid. Lek tiang sepuh mboten haid wajar nggih, karena sebelumnya sudah haid. Istilahnya luas apa luas? Menopause atau luas ya. Menopause sudah masa aktif haidnya sudah habis. Biasanya mboten saged gara yuko masih rapi niku. Tapi istrine Nabi Ibrahim saged. Siti Hajar ya. Gara yuko Nabi Ismail niku. Di saat umurnya insyaallah umur 60 tahun niku. Sampun menopause tapi bisa melahirkan. Itulah ketika Allah Ta'ala berkehendak yang tidak mungkin bisa terjadi. Bisa mungkin, contohnya Isra Mi'raj kata halal yang tidak mungkin terjadi. Kalau Allah Ta'ala berkehendak pasti bisa terjadi. Kun dadi ya fayakun maka dadi de Yasin lho. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Ketika Allah Ta'ala berkehendak pada sesuatu, Allah tinggal mengatakan, maksudnya kun dadio fayakun, maka jadi, walaupun mustahil terjadi pasti terjadi. Gitu. Niku hitungan balike lare estri dimulai dari dia bisa haid minimal 9 tahun kurang 16 hari, maksimal kalau tidak bisa haid dihitung pakai umur 15 tahun Hijriah. Hitungan Hijriah. Lek lari jalan ya apa? Lari jalan bisa dianggap mulai balik semenjak dia mulai mengalami mimpi basah. Mimpi basah itu sanes ngompol ya. Tapi mimpi dia bermimpi ketemu arek wedok ayu ta ya napa akhirnya keluar air mani. Ditelok subuh, lho kok teles ape? Ditelok rada napa? Mboten pesing. Kira nek napa ambune niku? Kayak umbel ya nggih. Niku namine dia sudah menandakan dia itu sudah balik. Umur berapa dimulainya? Terserah. Pokoknya keluar air mani, mimpi basah. Tidak ada batasan umur minimal. Lek lari estri wonten wae. Tapi lek jalan umur 7 tahun wis mimpi basah. Berarti anak luar biasa nih ya. Terus lek sampai mboten mimpi basah blas ya napa? Maka dihitung dengan cara hitungan umur. Sami kali lari estri, hitungan umur yaitu umur 15 tahun. Lek wonten lari jaler juga jenengan jaler tidak pernah mengalami mimpi basah sama sekali sampai umur 15 tahun di Tuhan Hijriah. Sejak itulah dia dihitung mulai balik. Paham ya? Pun orang perempuan ketika mengalami haid dan suci, maka ketika suci dia wajib mandi. Cara mengetahui dia itu suci dari haidnya bagaimana caranya?
yaitu dengan cara nusewu rada rusuh ya, tapi mboten menapa men nggih. Wis gedhe kabeh ya. Pertama dia itu pipis, kudu pipis riyen. Manten pipis, cawi, terus mundut kapas. Lek gak ada tisu yang warnanya putih semuanya. Wonten tak kapas sing oranye? Insyaallah lek kapas putih saya nggih. Tisu nggih ngoten putih saya. Niku nusewu dijejelaken teng farjinya, teng vaginanya pun get-get lan alon mawon. Terus ditingali ketika ada warna selain warna tisu tadi itu atau kapas tadi, maka dia belum suci. Tapi lek ditulaken terus ditingali ndak ana warna liya, ndak ana rusune blas, maka sejak itu dia dianggap suci. Ketika dia dianggap suci, maka dia wajib mandi seketika. Ndak boleh ndeloke jam 12 bengi wis suci. Aduh, kok mesti subuh kah? Mboten asal. Napa? Karena dia sudah berkewajiban sholat Isya. Sucinya di waktu Isya. Mboten asal dibarengan kali subuh. Karena Isyanya dia sudah berkewajiban sholat. Orang yang haid itu tidak wajib sholat. Tapi ketika haidnya itu sudah suci, maka dia wajib sholat di waktu dia suci. Terus ngeten, hitungan orang yang wajib sholat ketika suci dari haid itu ada istilah sholat yang berjodoh, waktu sholat yang berjodoh, yaitu nanti kita terangkan atasnya ya, zuhur kali asar, maghrib kali isya. Lek dia suci di waktu yang kedua, maka waktu pertama wajib dikodoi. Lek suci ini tepat isya, berarti dia wajib sholat isya marono ngodoi maghrib punika. Karena dua sholat ini berjodoh. Lek suci ini asar, dia wajib ngodoi zuhur. Terus jangan lupa ketika dia dulu pertama kali haid, kedadian ditengeri. Umpami haidnya jam setunggal siang ya. Jam 1 haid. Berarti kan dia sudah masuk waktu salat zuhur. Karena dia punya waktu 1 jam untuk salat zuhur, tapi dia tidak salat zuhur, akhirnya kedisian haid. Maka ketika suci dia wajib mengqodoi salat zuhur tadi itu. Karena sudah masuk waktu salat zuhur. Lek mboten disauri berarti dia punya hutang sampai di akhirat. Benjing saged dipotong salat sunate panjenengan sing kathah niku. Eman. Momong dereng panjenengan eling-eling pola nate ngalami kalau digodoi. Kersane mboten gak ada hutang, mboten ditagih di akhirat. Terus selanjutnya, catatan selanjutnya, orang yang haid ketika dia suci pingin kumpul kali sing jaler, maka dia wajib mandi besar dulu. Ndak oleh didelok, oh wis bersih mas, ayo wis, mesisan kok aduse, mboten asal. Di Quran niku ayatnya hatta yatahurna, sampai dia itu suci. Maksud suci apa? Suci dengan cara mandi. Suci awak itu haid marono dia mandi besar sehingga hadas besarnya hilang. Ketika hanya suci saja tapi masih belum mandi, belum masuk kategori suci karena dia masih punya hadas besar. Ya adem barang jam 12 suci nih, kate adus ya napa? Nggih resiko pun kita dilampahi agar tidak sampai berdosa. Nomor kali yang hanya dialami oleh orang perempuan yaitu wan nifasu nifas. Nifas itu wawa adalah adamu gete al khariju kang metu akibal wilada ing dalam sawuse melahirkan. Sing nomor 3 wal wiladatu lan nglairaken. Nomor kali nomor 3. Wonten adan kula terusaken nggih, kanthi adane pakai speaker. Jadi walaupun ndak napa mboten dijawab mboten menapa. Karena ketika ndak pakai speaker mboten mirengan. Sing dianjurkan itu ketika adzan ndak pakai speaker krungu jenengan. Lah iku lek speaker mati mboten mireng jenengan nggih.
antara nifas dan wiladah dan melahirkan ini ada perbedaan sedikit. Tiang sing babaran, maka ketika tidak dilanjut dengan keluar darah nifas, dia tidak wajib mandi karena babarannya, karena melahirkannya. Kalau ada orang perempuan mantun babaran, boten keluar darah, boten keluar nifas, darah nifas, maka dia wajib mandi. Namanya mandi wiladah. Perkara wonten tiga niki, haid, nifas, wiladah. Wiladah ini melahirkan. Tapi rata-rata yang dialami oleh orang perempuan mantun ngelahiraken langsung dilanjut kali darah nifas. Ngoten ta? Kula mboten nate ngalami mulai. Tapi ndelok bojo kaya iya. Umpami panjenengan mantun babaran boten medal darah nifas, mor bersih, maka jenengan wajib mandi wiladah. Nawaitul wusla li raf'il hadatsil akbari 'anil wiladati. Kula niat siram untuk menghilangkan hadas besar dari wiladah. Wiladah itu melahirkan karena Allah Ta'ala. Lek mandi dari haid, nawaitul wusla li raf'il hadatsil akbari 'anil haidi. Katon rusaken tok. Lek saking nifas anil nifasi, lek saking wiladah anil wiladati. Lek saking jima boten besar, hadas besar boten tok. Anil jimai boten besar pun. Pokoknya mandi besar dari untuk menghilangkan hadas besar. Mandi tidak usah besar, mandi untuk menghilangkan hadas besar boten tok. Kula ulangi malih, lek wonten tiyang estri mantun babaran boten disambung kali darah nifas, sehingga ada waktu jeda untuk sholat. Ketika masuk waktu sholat mungkin ya, maka dia wajib mandi dan berkewajiban sholat. Maroten keluar darah nifas, pun boten asal sholat. Orang yang nifas atau haid itu tidak boleh sholat. Kalau diteruskan, terus haram hukumnya. Wong dia tidak kewajiban dilanjut mawon. Boten pun kula nglampahi perintah. Perintah itu bagi orang yang suci, bukan orang yang lagi berhalangan. Ini berhalangan namanya. Bedanya kalau sholat tidak wajib dikodok ketika haid dan nifas, tapi kalau puasa wajib dikodok di luarnya Ramadan ya. Pun seputar mandi niki menawi wonten sing badhe ditangletaken monggo dalam aturi. Sebelum kita ganti topik di pertemuan lagi yaitu bab puasa untuk bekal kita di bulan Ramadan. Monggo dalam aturi sing kirang paham tentang masalah haid, masalah nifas, masalah wiladah atau yang lainnya seputar mandi besar iki. Monggo dalam aturi. Paham saya nggih? Nggih pun dialami ki ambek ya. Alhamdulillah mantar muga ngaos kita dalem nika saged dados ilmu ingkang manfaat ingkang barokah fitine wa dunyal akhirah. Saking kula menawi wonten salepate nyuwun agungipun pamanten wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.